Bapak dan Ibu sekalian, jamaah tarawih yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang keberapa ya? Yang keenam. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih konsisten melakukan takarrub melalui sholat tarawih dan lain sebagainya. Dan kita berharap semoga Allah selalu menurunkan hidayah kepada kita agar kita konsisten dalam melakukan ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita ini calon penghuni surga, Pak. Amin. Kita ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, calon-calon penghuni surga. Nanti surga bukan diisi oleh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, apapun. Tetapi Al-Baqarah yang saya bacakan tadi ayat 21 jelas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya Muhammad, kata Allah, sampaikan berita gembira ini ya kepada siapa ya Allah? Alladzi basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini patokan kita apa? Banyak Al-Quran kalau kita buka, alladzina amanu wa amilus shalihat, ujung-ujungnya dakhalal jannah. Jadi kita ini calon penghuni surga, Pak. Tapi ayat lain kita baca, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Mardi, kata Allah, Pak, apakah kamu mengira masuk surga? Bahasa kitanya, nggak gampang masuk surga, nggak mudah. Nggak cukup dengan salat, nggak cukup dengan puasa, nggak cukup dengan haji, umrah, ibadah lainnya, nggak gampang, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, kata Allah, sebelum kami melihat ada enggak apa yujahadu, ada enggak ikhtiar, ada enggak usaha, ada enggak keinginan. Jangan kita mengaku sebagai calon penghuni surga tetapi enggak ada motivasi mencapai surga itu. Ada enggak perjuangan kita untuk mencapai surga, kata Allah? Bapak sekalian, salah satu perjuangan kita untuk mencapai surga, Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, nggak ada amilus shalihatnya, Pak. Ini perbedaannya. Kalau tadi wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, tetapi Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai calon-calon penghuni surga, mau nggak masuk surga, kata Allah? Kalau mau, kutiba alaikumussyam, lakukan puasa bulan Ramadan. Laksanakan puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan perintah Allah bulan Ramadan, Allah akan angkat derajat kita setelah Ramadan. Ayatnya jelas, Pak, la'allakum tattaqun. Kami beberapa kali menyampaikan ada tingkatan-tingkatan ketakwaan kita, Pak.
Pertama, manusia. Yang kedua, bersyahadat, orang beriman, orang Islam. Kalau kita tingkatkan nanti manusia, Islam, mukmin, baru sekedar beriman. Dari mukmin naik peringkat selanjutnya mukhlisin, ikhlas. Dari muhsin berlanjut ke muhsinin. Jadi Pak, ada tingkatan-tingkatan untuk mencapai surga tadi. Bukan sekedar kita sholat, bukan sekedar puasa, tetapi ada peningkatan-peningkatan apa? Kualitas ibadah yang kita lakukan ini. Jadi gampang kata Allah, nggak mudah. Tingkatannya manusia, muslim, mukmin, mukhlisin, muhsinin, baru terakhir muttaqin. Makanya Al-Baqarah pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tujuannya agar kamu lakukan perintah Allah, lakukan puasa Ramadan, nanti Allah akan tingkatkan kualitas kamu dari orang mukmin, muhsinin, mukhlisin, muhsinin, nanti terakhir kita menjadi orang yang muttaqin. Ini ada perjuangan. Ayat ini ditopang oleh hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan puasa didasarkan keyakinan yang kuat, yang mantap, terus ada bentuk perhitungan-perhitungan. Wahtisaban. Jadi bukan sekedar kita melakukan makan menahar lapar dan haus. Bukan kita sekedar puasa, ya, bukan sekedar kita taraweh, tapi ada peningkatan, ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Ini bentuk wahtisaban. Di antaranya jelas kita puasa siang hari ini. Ada orang aja katakan ngobrol yang keluar, maaf Pak saya puasa, itu jelas. Ya, maaf Pak saya lagi ibadah. Oleh karena itu kata Rasulullah, wahtisaban, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib, yang sunat, harus kita perhatikan dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah menjamin, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kita yang berlalu. Ya, Pak. Kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, Pak. Suci, nggak buat dosa. Tetapi setelah kita dewasa, otak mulai berpikir, panca indera bisa menang, di situ kita dosa. Bahkan ada orang yang bergelimang dengan dosa kehidupannya. Pak, karena kita ini musafir, kita akan melanjutkan dari alam dunia ini ke alam barzah. Dari alam barzah kita akan melanjutkan ke alam yaumil hisab. Di situ diminta nanti oleh Allah pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu Pak, bagi kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, seharusnya sebelum kita tinggalkan dunia ini, hapuskan dosa-dosa kita yang berlalu. Ya. Kita orang berdosa, nggak ada orang yang suci di dunia ini, nggak ada orang yang tidak berdosa, pasti berdosa. Kalau ada orang yang suci, mengaku suci, mata aja sudah berdosa, kita melihat, mulut aja sudah berdosa, pendengaran, ada Pak. Oleh karena itu, Allah sayang kepada kita. Allah perintahkan melakukan serangkaian ibadah. Salat menghapuskan dosa, apalagi haji, pulang haji menghapuskan dosa, umrah menghapuskan dosa, Ramadan menghapuskan dosa. Untuk itulah Bapak sekalian, agar kita ini bersih, ya, yang penting kita harapkan dalam bulan Ramadan ini anggaplah bulan terakhir bagi kita untuk hidup di dunia. Apa tujuannya? Tingkatkan kualitas ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amanu,
taqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ibadahnya, kualitasnya, kuantitasnya. Kita paham salatnya tumakninah. Ya Allah. Kadang-kadang ada orang salat cepat sekali. Ya Allah. Saya kadang-kadang nggak bisa jadi imam. Saya tolak itu. Kenapa? Karena kita salat tuh seolah-olah kita berbicara dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pantas aku puji ya Allah, Engkau ya Allah. Oleh karena itu tumakninah. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, Allah sayang kepada kita. Allah Maha sayang kepada makhluknya yang bernama manusia, khusus kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan dicalonkan masuk surga. Untuk itu nggak gampang masuk surga. Mari tingkatkan ibadah kita, kualitas dan kuantitas, terutama bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang pernah ampunan ini, bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, agar kita jangan sampai lupakan ibadah bulan Ramadan ini. Tidak lain ya bapak-bapak dan ibu sekalian, tentunya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjang umur kita, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan pada akhir Ramadan kita menjadi pemenang, kita menjadi orang-orang yang suci, dan kita kembali kepada fitrah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.